Ikutin kegiatan aku pagi ini yuk, dimulai dari jam 4 ya bun. Aku mau bikin sarapan untuk suami aku dan keluarga untuk pergi ke pabrik ya. Sarapannya simple aja, yaitu sayur asem, orek tempe, sama goreng rebon. Menu sederhana ini seperti biasa aku masak di pagi hari supaya sarapannya jadi nafsu makan gitu. Ini simpel aja karena keadaan ekonomi keluarga kita sedang lagi sulit ya bun, karena suamiku udah seminggu ini diliburkan untuk bulan ini ya, tapi alhamdulillah sekarang udah masuk kerja ya. Otomatis gaji kita yang mungkin standar UMK udah kecil ya, dipotong lagi sama 1 minggu nggak kerja. Sekarang hitungannya bukan kontrak ya bun kalau kerja di pabrik, tapi hitungannya harian. Jadi otomatis kalau banyak liburnya ya banyak potongannya. Itu harus disyukuri, dinikmati buat keluarga kita ya. Disesuaikan aja untuk makan hari ini sekitaran 15.000 ya bun, yaitu sayur asam 5.000. Untung masih ada potongan jagung kemarin, jadi aku mau satuin aja buat bikin sayur asam. Lalu ada tempe ya, tempe yaitu 4.000, sama ikan rebon asin 3.000. Jadi semuanya kurang lebih 15.000 ya, sama bumbu yang lainnya. Ini sayurannya aku potong-potong ya bun. Ini aku satuin aja ya, nanti pas masuk ke dalam pancinya kacang panjangnya terakhir aja. Yang pertama itu yang keras-keras. Akhir-akhir ini ekonomi keluarga kita lagi kacau ya. Nggak terlalu aku jadi bingung harus disesuaikan masakan tiap harinya disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga kita. Sedangkan kakak udah mau sekarang kelas 6, jadi ada study tour, ada segala rupa ya. Tapi tetap harus nabung ya uang segitu, supaya nanti kalau masuk SMP jadi nggak repot gitu. Emang sekarang sekolah nggak bayar ya, tapi kan seragam tetap harus beli, buku tetap harus beli, tas harus beli. Jadi kalau ngandelin uang THR yang sekarang mungkin nggak tahu bakalan dikasih atau enggak, karena sekarang garmen banyakan ya. Udah ada pemutusan kerja, alhamdulillah kita masih kerja di pabrik itu. Jadi aku harus disiapkin aja yang buat kakak nanti SMP, apalagi yang kecil sekarang mau masuk TK ya bun. Nah ini sesuai keadaannya ya, bumbunya tinggal susah sesa yang ada di wadah, karena ini aku ngerekodnya akhir bulan. Dan alhamdulillah besokan sore harinya aku bisa beli lagi bawang ya. Aku bikin tumisan buat orek tempe aja. Aku bikin orek tempe karena kalau dikasih tipung itu udah seperti biasa, udah tiap hari, jadi lumayan agak bosan ya. Ini bumbunya aku potong-potong, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat ya. Sekarang ekonomi lagi sulitnya merata ya bun. Kemarin aja aku ke pasar, kata tukang ojek, kenapa ibu jarang ke pasar? Ya gini deh, disesuaikan aja. Kalau uang sedikit ya kita ke pasar mungkin sayang sama ongkosnya, jadi kita beli aja yang di emang yang lewat warung. Kata tukang ojek teh, kalau ibu jarang ke pasar, tukang ojek juga jadi susah. Jadi ini teh saling berhubungan gitu ya. Misalnya kalau karyawan pabrik kayak saya, kayak keluarga kita, gajinya itu nggak full gitu, ngaruh ya sama keadaan pasar. Mungkin jadi daya beli masyarakat itu berkurang mungkin kali ya, itu pikiran aku. Jadi kata tukang dagang sayur, kata tukang ojek, jadi pendapatan mereka tuh berkurang. Jadi mungkin untuk pemerintah ya sejahterakan aja karyawan pabrik itu supaya ekonominya jadi
jadi apa ya, jadi muter gitu. Mungkin dilihat dari perusahaan aja, ekspor impornya mudah-mudahan jadi lancar, jadi ke karyawannya pun jadi sejahtera gitu. Mudah-mudahan ini sih harapan bagi ibu rumah tangga kecil seperti aku ya, yang alhamdulillah sih masih tetap makan, masih tetap bisa sekolah, masih bisa tetap jajan. Tapi kasihan kalau yang seperti tukang ojek, tukang sayur, yang imbasnya dari ibu rumah tangga seperti aku yang jarang ke pasar, yang akhirnya mereka pun pada ngeluh, kenapa sih ibu-ibu teh jarang pada ke pasar. Ya ginilah, supaya keuangan tetap stabil gitu, kita teh disesuaiin aja masaknya. Aku lagi tumis orek tempe ya. Orek tempenya aku pakai daun salam supaya lebih wangi. Karena airnya sudah mendidih, kita masukin sayuran yang keras-keras aja dulu, seperti jagung, labu siam, sama kacang-kacangan. Sayur asam aku tadinya males banget ya mau bikin sayur asam, mau beli bumbu racik, di pada nggak ada. Ya mungkin semua warung sekarang lagi pada gitu ya, yang di warung kosong, di pasar kosong. Ya Allah, mudah-mudahan keadaan ini kembali normal, nggak kayak gini lagi, kembali normal, segala rupanya tuh jadi murah, ibu rumah tangga jadi gampang gitu buat bikin makanan buat keluarganya, karena nggak kagok gitu uangnya, ditarik ke sana tarik ke sini, udah uang sedikit dia bagi-bagi ya bun. Mungkin ini nggak berlaku buat pegawai negeri ya, pegawai negeri mas stabil, walaupun ada keadaan ini itu tetap ada gajinya, nggak ada pemotongan. Ya aku mah berpikir gini aja, nanti anakku kalau udah gede aku usahain dia nggak usah kerja di pabrik kayak bapaknya, jadi harus jadi kuliah gitu. Walaupun keadaan keluarga kita nggak mampu, tapi diusahain buat nanti dia kuliahnya ya. Amin ya robbal alamin. Nah ini aku goreng rebon pakai bawang merah ya supaya harum. Aku campurkan daun salam, itu yang hitam-hitam itu daun salam ya bun. Ini mungkin karena keadaan ya, jadi biasanya aku teh beli rebon teh perapatan ya, karena aku belinya di warung, jadi ini teh sebungkus 4.000, lumayan mahal, mungkin karena ongkosnya juga. Kalau aku beli perapatan itu jadinya agak murah gitu, dan seperapat itu buat ikan rebon itu banyak banget, jadi ini agak sedikit kemahalan mungkin ya, tapi nggak apa-apa lah, kan kalau ke pasar itu pakai ongkos, pakai apa gitu ya, bensin juga harus beli. Nah ini setelah kering kita mau angkat. Nah inilah sarapan kita hari ini, sayur asem, goreng asin rebon, sama orek tempe. Nikmat banget, alhamdulillah, buat keluarga kita masih bisa makan enak hari ini. Di siang harinya seperti biasa rutinitasku masih belum selesai, yaitu menggosok pakaian yang segunung ini ya bun. Aku nggak biasa banget ya, udah dicuci kemudian dilipat dimasukin, walaupun itu pakaian sehari-hari, tapi karena aku udah terbiasa ya bun. Itu sih beda menurut ibu masing-masing gimana baiknya, tapi karena aku udah terbiasa dari waktu muda diajarinnya kalau udah pakaian udah dicuci harus disetrika satu-satu ya, walaupun segunung juga harus dikerjain ya, karena asa kagok gitu ya. Setrika dimasukin ke lemarinya juga jadi rapi, jadi enak dipandang dan gampang dilihat. Dan lagi pula aku teh nyucinya pakai mesin cuci otomatis, jadi risek gitu ya, jadi nggak kayak digiles gitu. Dan aku non teh mueknya gitu, jemurnya itu nggak digembrengin gitu, jadi agak kusut, jadi harus disetrika. Kecuali ibu-ibunya ya, kalau di poe itu rapi gitu nggak usah disetrika mungkin ya,
karena akunya jadi kurang kurang rapih gitu pas ngejemurnya, jadi otomatis kalau udah kering harus disetrika, apalagi seragam si kakak harus kelihatan rapih kata bu gurunya. Makasih ya bun udah mampir lihat channel sederhana aku. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang lihat dilimpahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, amin ya robbal alamin. Seperti aku yang selalu semangat, ibu rumah tangga, istri buruh garmen ya, tetap semangat kerja alhamdulillah. Dibanding orang lain mungkin yang lebih kesusahan, lebih kelaparan, aku kehidupannya di atas menurut aku ya cukup-cukup aja untuk kebutuhan sehari-hari, amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya, lebih banyakkan curhat ya, gimana lagi, sesuatu itu harus dikeluarkannya, jangan dipendam, kalau dipendam nantinya jadi penyakit. Nah paling aku curhatnya kesini aja. Kalau yang nggak suka silahkan di skip, suaranya boleh di voice-nya nggak usah disetel aja nggak apa-apa, tapi jangan pelit ya bun buat kasih komentar apa yang kurang di dalam video aku, supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat untuk bikin kontennya. Pakaian ini selalu banyak ya bun, aku ngegosoknya itu sekitaran 2 hari sekali. Ini juga banyak karena aku barengan sama si abah sama si emak, anakku 2 sama suami, tiap hari ganti bajunya. Apalagi kalau gak kerja di garmen ya, pergi pagi pulang sore, jadi kalau nggak ganti baju itu baunya wassalamualaikum ya, macam-macam banget baunya. Kasihan sama temennya nanti pingsan kalau cium baju suamiku. Itu juga kalau pulang teh udah kusut ya, capek mungkin ya kerja teh, dikejar target tapi uangnya nggak ada. Mudah-mudahan suamiku tetap semangat, sehat, dan ikhlas ridho cari nafkah buat keluarganya, amin ya robbal alamin. Makasih ya bun udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.